Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kami ala Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami ini dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu hukum internasional pada hari ini berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber kita dari bernama Kakak Firmansyah dari Prodi Hukum. Adapun pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang ini pertanyaannya sederhana, apa yang Anda ketahui tentang hukum internasional? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ini saya juga membantu teman-teman tugas kelompok ya. Pertanyaan bagaimana hubungan Apa yang Anda ketahui ya. tentang hukum internasional? Hukum internasional adalah serangkaian daripada hukum yang disepakati oleh beberapa negara, dan hukum internasional juga mengatur organisasi negara dan individu. Itu ada yang namanya di sana teori realisme dan realisme dan liberalisme. Nah, di situ bagaimana hukum internasional mengatur sekumpulan organisasi negara dan mengatur batasan-batasan negara, dan juga hukum internasional itu mengatur daripada wilayah laut, udara dengan darat. Nah, itu daripada mekanisme daripada hukum internasional mengatur sekumpulan dan batasan-batasan negara yang diperjanjikan oleh sekumpulan negara antara negara Indonesia dengan negara luar. Itu teman-teman. Secara singkatnya, hukum internasional itu adalah organisasi negara, organisasi internasional yang mengatur sekumpulan perjanjian negara dan batasan-batasan negara, teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu bagi kami mahasiswa muda. Pertanyaan yang kedua, tolong sebutkan teori-teori hukum internasional yang Anda ketahui. Oke, beberapa teori yang mengatur tentang negara: teori liberalisme, objektivisme, sekularisme, dengan nomonisme. Nomonisme itu adalah daripada hubungan hukum nasional dengan hukum internasional, tapi itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua itu bagaimana antara objektivisme tadi dengan realisme tadi. Itu terbagi menjadi dua, dan di situ juga beberapa teori yang mengatakan antara hubungan hukum dan ada hubungan hukum ada terikatan antara hukum nasional dengan hukum internasional, dan juga ada mengatakan hukum nasional dengan hukum internasional itu ada dua pembagian dan jauh berbeda itu. Tapi secara normatifnya hukum internasional dengan hukum nasional itu adalah satu norma, tapi beda pembagian mekanismenya, hierarkinya itu. Dan juga terakui secara bersama oleh negara, hukum yang tertinggi itu adalah hukum internasional, karena hukum nasional itu tergantung daripada hukum internasional, karena disepakati oleh beberapa negara luar, termasuk juga negara Indonesia itu.
secara individual tadi bahwa hukum nasional itu beberapa penganut. Yang pertama adat istiadat, positivisme dengan perdata pidana dengan adat istiadat. Nah, itu terbagi menjadi hukum yang dianut secara kenegaraan dan negara-negara setempat. Negara-negara setempat itu semisal Indonesia. Indonesia itu menganut daripada adat istiadat, perdata dan pidana. Itu teman-teman. Terima kasih. Itu saja. Ya. Oke, terima kasih kepada Bang Dafirma karena apa yang disampaikan tadi itu udah cukup membantu daripada membantu daripada tugas kami gitu. Ya. Oke, selanjutnya nanti saya silakan kepada Baik, mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Kak Firmansyah atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada narasumber kita. Di sini kita ketemu sama Abang Deka yang bernama Abang Dan Mulyadin dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Hukum ya Bang. Oke, baik, langsung saja ya Bang, mengingat waktu juga tidak cukup, langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menanyakan terkait seputar. Mungkin pertanyaannya cukup singkat. Bagaimana sejarah hukum internasional yang Abang lihat ketahui? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas FKIP yang kemudian hari ini coba berbincang dengan kami, khususnya yang basicnya background disiplin ilmunya di ilmu hukum. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, dan hari ini bagaimana kita mencoba menjelaskan atau menerawang bahwa sebenarnya hukum internasional adalah bagaimana hubungan antara negara dengan negara. Artinya satu negara yang lain membutuhkan hubungan diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Artinya dalam sejarah ini sebagai makhluk sosial itu negara ini saling bertendensi baik dalam lingkup ruang politik maupun dalam geoekonominya, sehingga dalam hal ini hukum internasional itu sebagai bentuk daripada hubungan keterikatan antara negara yang berbagai bentuk, dalam bentuk serikat, dalam bentuk federal maupun dalam bentuk monarki dan republik. Sehingga dalam sejarah panjang negara ini kan satu negara yang memang dibentuk dari kesepakatan yang disebut dengan pembagian daripada kekuasaan. Pembagian dari kekuasaan tersebut merupakan, kalau kita menerawang kembali atau melihat kembali pada sejarah Yunani di abad ke-5 itu terbentuknya negara. Itu sebenarnya itu dikatakan sebagai polis, bukan negara. Jadi polis itu adalah negara kota, dan negara kota yang kemudian di dalam satu wilayah tersebut ada kota. Sehingga negara ini berasal dari kata kota itu. Sehingga kita melihat bahwa sebenarnya apa sih fungsi daripada hukum internasional ini. Jadi banyak sekali fungsi daripada hukum internasional ini, sehingga perlu menjadi catatan dan pembelajaran kita bersama bahwa ternyata selain hubungan diplomat masih antara warga negara dengan pemerintahan, ternyata warga negara secara personal bisa. Apa hubungannya? Ya, dia masuk dalam hukum perikatan. Dalam hukum perikatan tersebut memuat antara satu warga negara asing dengan misalnya Indonesia. Dia punya satu kontrak yang kemudian ingin membuat satu misalnya hubungan ekonomi.
sehingga itu dibentuk satu acuan bahwa inilah fungsi daripada hukum internasional. Nah, apakah ini akan dipakai hukum nasionalnya Indonesia? Nah, jadi itu tergantung juga pada teritorialnya. Jadi kalau teritorialnya Indonesia, itu dia akan dipakai hukum Indonesia. Begitupun sebaliknya, misalnya hubungan politiknya dengan Singapura, maka akan dipakai dengan hukum Singapura, tergantung daripada kesepakatan ataupun teritorial wilayah tertentu. Jadi begitu. Mungkin itu ya. Ya, betul Bang. Terima kasih Bang. Selanjutnya ini Bang, dari saya sendiri ingin menanyakan bagaimana pendapat Abang terkait ketika ada di antara dua negara, contohnya Malaysia dengan Indonesia, maksudnya ketika ada suatu problem, itu maksudnya tentang pengklaiman wilayah, gitu kan baru-baru kemarin kan pernah terjadi, gitu kan. Bagaimana pendapat Abang ketika ada problem ini, bagaimana cara menyelesaikannya, dengan cara apakah? Oke, jadi ini kan pendekatannya di ketatanegaraan. Jadi kenapa tidak semua negara ini hidup berdamai begitu saja, walaupun ada hukum yang mengatur sebagai lalu lintas yang mengatur segala halnya, tidak seperti itu. Akan tetapi ada hal yang sering bergesekan antara warga negara pemerintahan dengan pemerintahan pula, dalam artian negara satu dengan negara yang lain. Tentunya ada pergesekan pengklaiman wilayah. Kalau kita lihat di wilayah tersebut, misalnya pengklaiman seperti ini, Indonesia itu 12 mil dari laut, mulai dari pantai ditarik sampai dari bibir pantai sampai ke laut 12 mil. Kenapa Indonesia mengambil satu 12 mil? Karena Indonesia memiliki alasan bahwa dia memiliki pulau yang memang terbagi-bagi, sehingga untuk mengakomodir bagaimana menyambungkan pulau satu dengan pulau yang lain, maka Indonesia diambil 12 mil. Begitupun dengan negara-negara lain, sehingga tidak heran bahwa kenapa ada gesekan dengan warga negara ya tetangga kita. Itu sebenarnya memang lumrah terjadi. Pengklaiman untuk solusi hal-hal yang seperti ini kan tentu kita akan mengarahkannya kemana. Jadi ada yang namanya bagaimana hukum internasional ini digerakkan di situ. Itulah fungsi daripada hukum internasional. Kita lihat dalam perjanjian pembagian wilayah itu ada batas wilayahnya. Misalnya dari kutub selatan dengan utara, timur dengan barat, itu ada pembagiannya. Sehingga di situ jika keluar daripada wilayah yang sudah ditentukan atau batasan itu, maka dia sudah masuk atau melanggar daripada hukum yang berlaku di negara yang dia langgar itu. Jadi begitu. Jadi upayanya untuk penyelesaian itu kita lihat hasil daripada pembagian itu. Kalau memang melanggar ya kita gugatnya di mana. Jadi ada yang namanya PBB juga sebagai bagian daripada perdamaian dunia yang kemudian terjadi gesekan ya, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Jadi kita selain daripada melihat di beberapa wilayah yang terjadi gesekan, kita juga harus mengarah pada acuan-acuan hukumnya. Apakah dia ini masuk dalam wilayah itu atau tidak. Jadi begitu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Del Indonesia. Abang Mulyadin. Jadi dengan beberapa jawabannya tadi sudah mewakili daripada pertanyaan kami. Jadi kami dari beberapa tempat sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Mungkin itu saja yang dapat kita tanyakan. Lebih dari kurangnya kami juga memohon maaf pada abangnya karena sudah mengganggu aktivitasnya mungkin dari kali seperti itu. Itu saja Bang Bang, lebih dari kurangnya saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya atas nama Piana Al-Laili dan teman saya atas nama Sastrini. Kami akan pergi
wawancara untuk materi hukum internasional. 3. Ini Kak, saya mau nanya apa yang Kakak ketahui tentang hukum Islam? Islam. Ya, Internasional. hukum internasional. Baik, terima kasih. Jadi saya sedikit juga mengetahui terkait dengan hukum internasional, tapi ini pendapat saya. Jadi bagi saya itu hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur bagaimana hukum internasional ini bisa mulai dari atas. Kemudian hukum internasional ini adalah sebagai pedoman dalam sebuah negara, yaitu bahwa hukum internasional ini yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana jalannya sebuah negara. Kemudian baru lagi di bawahnya itu yaitu terkait dengan hukum nasional lain sebagainya. Itu yang saya katakan hukum internasional. Kemudian dalam beberapa contoh, misalnya kita bisa melihat contoh ketika ada yang kita lihat pada saat ini, yaitu semisal ada orang atau negara lain yang mencurikan atau kapal-kapal asing yang mencurikan, itulah hadirnya hukum internasional untuk bagaimana bisa menanggapi terkait dengan permasalahan dalam sebuah negara. Mungkin itu. Terima kasih Kak. Hukum internasional itu penting ya? Ya, sangat penting dalam sebuah negara, apalagi di dalam negara Indonesia kita ini, itu terkait dengan bagaimana bisa sebagai pedoman dalam negara. Saya mau nanya, apa saja yang Anda ketahui dari sejarah hukum internasional pada zaman Romawi, Kak? Wah, zaman Romawi Ya, apa saja? kayaknya nggak ada deh. Soalnya itu kan udah lama banget kan, berabad-abad yang lalu zaman Romawi. Terus kalau mengenai hukum internasional yang paling saya tahu itu mengenai PBB, adanya PBB. Itu kan biasanya mereka mengatur hukum internasional juga kan. Tapi zaman Romawi saya kurang tahu. Itu saja Kak. Iya. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kesalahan dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.